Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Klinik di Cirebon borong 6 mobil BMW terbaru untuk dokternya. Ditulis oleh Alifur Rahman. Data kematian karena COVID dalam setahun ini adalah 41.000 orang dan 90-95% dari mereka yang meninggal itu memiliki penyakit bawaan atau sakit menahun. Angka 41.000 ini besar, kira-kira sama dengan jumlah penduduk di 5-7 desa. Tapi jika dibandingkan dengan angka kematian tahunan di Indonesia sebesar 1,5 juta jiwa, jelas 41.000 itu angka yang tidak signifikan, tidak berdampak. Jika melihat data-data yang lain, 90% orang yang terpapar COVID tidak bergejala dan bisa sembuh sendiri tanpa obat apapun, cukup makan dan tidur yang cukup. Angka ini jauh di bawah prediksi para pakar statistik di Maret 2020 lalu. Ada yang memperkirakan 1 juta sampai 7 juta kematian akan terjadi di Indonesia jika tidak lockdown total. Namun, semua prediksi tersebut meleset jauh kalau tidak mau dibilang hoax. Dalam setahun ini mestinya kita sadar bahwa segala upaya yang kita lakukan sejauh ini tidak sesuai atau berlebihan, sangat berlebihan. Negara menghambur-hamburkan anggaran pengadaan APD, masker, PCR, rapid test, dan antigen, belum lagi vaksin. Dan untuk itu semua pemerintah menyiapkan anggaran lebih dari 700 triliun. Hebat. Tidak perlu jauh-jauh ke pemerintah, masyarakat kecil juga terpaksa harus merogoh kantong dalam-dalam untuk membeli masker. Apalagi belakangan masker yang bisa dicuci dan dipakai berkali-kali jadi dilarang dan dianggap tidak sesuai standar protokol kesehatan. Jadi kalau kita ke rumah sakit pakai masker kain, biasanya disuruh keluar untuk pakai masker medis. Atau kalau mau gampang, di sebelah kasir sudah disediakan masker medis. Tapi harganya harga bandara. Hehe. Saya agak menampik bahwa ada orang yang meninggal karena murni COVID. Angka sekitar 800-an orang atau 5% dari total kematian COVID dalam setahun. Tapi kita juga tidak boleh tutup mata dengan peran propaganda, ketakutan yang membuat banyak orang stres. Selain itu, obat-obatan yang diberikan atau penanganan yang berlebihan juga menyumbang angka kematian. Setelah setahun ini, akhirnya kita sadar bahwa dampak sosial dan ekonomi gara-gara PSBB dan protokol kesehatan justru jauh lebih buruk dari dampak kesehatan itu sendiri. Angka kematian orang yang positif COVID dengan penyakit bawaan itu hanya 0,02% dari total kematian tahunan. Angka kematian orang yang positif COVID tanpa penyakit bawaan hanya 0,0005% dari total kematian tahunan di Indonesia. Sementara dampak ekonomi masyarakat angkanya sangat signifikan. Ratusan juta orang terdampak. Kantor-kantor, warung, restoran, tukang cukur rambut, pedagang di area pariwisata, pedagang di sekolah dan kampus, pemilik kos-kosan, travel umroh dan haji, semuanya tumbang. Dan yang paling parah terdampak adalah supir taksi. Beberapa memilih gantung diri karena terlilit hutang. Dan dengan mata kepala saya sendiri, pernah terdengar kisah getir taksi bandara yang sampai menginap demi menunggu penumpang datang. Atau cerita sopir taksi yang antri tiap 2 hari sekali di kantor polisi untuk mendapatkan bantuan beras demi anak istri. Bahkan teman sekolah saya dulu bercerita pernah sebulan penuh hanya bisa makan nasi dan kecap. Banyak hotel dijual murah, rumah-rumah kosan banting harga, villa dan kafe juga dijual untuk dilelang oleh bank. Banyak orang sudah angkat tangan karena tidak mampu lagi menjaga aset yang mereka miliki. Tapi di tengah getir krisis ekonomi yang dialami mayoritas orang, hari ini saya membaca berita ada sebuah klinik di kota kecil bernama Cirebon memborong 6 mobil baru BMW seri 320i yang harganya di kisaran 1 miliar per unitnya. Semua itu merupakan inventaris klinik, fasilitas untuk para dokter di sana. Bayangkan, ini hanya sebuah klinik, bukan rumah sakit. Dan ini bukan kota besar seperti Surabaya atau Jakarta. Ini Cirebon. Bagi saya ini membingungkan, karena saya rasa baru kemarin dokter dan rumah sakit mengeluh kekurangan anggaran, menerima donasi atau sumbangan masyarakat. Tapi kini di kota kecil Cirebon, sebuah klinik berpesta pora menunjukkan kemewahan luar biasa. Rasanya pemerintah perlu mulai membuka matanya. Apakah insentif kesehatan yang dianggarkan itu sudah sesuai? Apakah aturan rapid test perjalanan itu masih perlu dilanjutkan? Atau mungkin pemerintah perlu juga mengintip profesi orang-orang yang sedang antri untuk mendapatkan mobil mewah di tengah krisis COVID seperti sekarang? Jangan-jangan, sudahlah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.